Kehilangan adalah sesuatu yang telah Kalila alami berkali-kali. Dalam hidupnya yang singkat, 26 tahun, Kalila telah kehilangan teman-teman dekatnya, entah karena waktu yang memisahkan atau karena kematian yang tak terhindarkan. Ia telah kehilangan orang-orang yang dicintainya satu persatu, dan menyaksikan kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang tidak pernah bisa terisi. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah hal yang menakutkan. Namun bagi Kalila, kematian adalah kepastian, sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Bukan soal mengapa atau bagaimana itu datang, melainkan hanya soal kapan waktunya tiba. Ia memahami bahwa kehilangan seseorang itu menakutkan, terutama karena rasa tidak berdaya yang menyertainya. Tidak ada yang bisa dilakukan ketika seseorang yang kita cintai jatuh sakit, menjadi lemah, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Namun bagi Kalila, bagian terburuk dari kehilangan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan rasa sakit yang ditinggalkan kepada mereka yang masih hidup. Kalila memikirkan bayinya yang belum lahir, namun sudah harus menghadapi dunia tanpa dirinya. Bayinya akan tumbuh tanpa seorang ibu, hanya membawa kenangan yang tak pernah benar-benar ia rasakan. Bukankah itu kejam? Bukankah itu egois? Kalila merasa bersalah karena telah memilih untuk melanjutkan kehamilan ini, meskipun dia tahu waktunya di dunia ini terbatas. Namun keengganannya untuk melepaskan bayi ini begitu kuat. Bagaimanapun juga, anak itu adalah bagian dari dirinya dan juga dari seseorang yang pernah paling ia cintai. Saat memikirkan ini, Kalila memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan mengalihkan pikirannya. Ia ingin melakukan sesuatu, apa saja, agar tidak terus-menerus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun apa yang bisa ia lakukan? Kondisinya semakin memburuk, dan tubuhnya kian lemah. Selain itu, bayangan nama Trevin Hun masih terlalu kuat melekat pada dirinya. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakannya tanpa harus menghadapi konsekuensi dari kemarahan mantan suaminya itu. Di apartemennya, Kalila berdiri di depan jendela, memandang matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Ada senyum kecut di wajahnya, sebuah senyum penuh kepahitan. Namun, tiba-tiba pandangannya menangkap sosok seorang pria di bawah menghadap langsung ke jendelanya. Kalila tersentak, tubuhnya gemetar. Apakah itu salah satu orang suruhan Soraya? Dengan cepat ia berbalik dan hendak mengambil ponselnya untuk menghubungi polisi, tetapi langkahnya terhenti saat ia mengenali sosok itu. Itu Trevin. Trevin dengan napas terengah-engah, berhenti tepat di bawah balkon apartemennya. Lila, Kalila, aku kesini mau bertemu kalian. Aku khawatir, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Serunya, suaranya terdengar serak. Kalila mengamati wajah Trevin dari atas. Rambutnya berantakan, wajahnya terlihat letih, dan jenggotnya tampak tidak dicukur. Ia seperti pria yang kehilangan arah. Namun Kalila tidak berkata apa-apa. Dia meninggalkan balkon, masuk kembali ke dalam apartemen, dan duduk di dekat pintu. Hatinya rumit. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kata-kata Dr. Colt masih terngiang di telinganya, menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Namun suara Trevin dari luar tidak kunjung berhenti. Kalila, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi sekarang kita punya anak ini adalah wujud cinta kita. Kita tidak bisa seperti ini terus-menerus. Aku mohon. Kalila mendengarkan dalam diam. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Kata-kata Trevin terasa tulus, tetapi ia takut untuk mempercayainya. Dia takut terluka lagi, takut menyakiti bayi yang sedang tumbuh dalam dirinya. Kalila, aku tidak akan memaksamu untuk kembali. Tapi kumohon, jaga dirimu dan bayi kita. Jangan makan makanan yang terlalu dingin, dan jangan lupa menutupi tubuhmu dengan selimut saat tidur. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku akan terus ada untuk kalian. Trevin terus berbicara, suaranya penuh dengan kesungguhan. Kalila merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria itu malam ini, sesuatu yang membuatnya sulit untuk mengabaikan keberadaannya. Ia memegang perutnya dengan lembut, seolah-olah berbicara dengan bayinya. Sayang, itu ayahmu. Apa menurutmu kita harus memaafkannya? Apakah kamu percaya dia sungguh-sungguh kali ini? Di luar, Trevin tetap berdiri menunggu. Namun Kalila tidak muncul kembali di balkon. Dia hanya duduk diam di balik pintu, mencoba memahami perasaannya sendiri. Dunia ini penuh dengan keindahan, tetapi juga dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam. Begitu kontradiktif, begitu membingungkan. Pikirnya, hati Kalila kembali tersentuh oleh kata-kata Trevin.
Ia bertanya-tanya dalam hati, seperti apa hidupnya sekarang jika Trevin mengatakan semua ini sejak lama, saat ia masih memiliki waktu untuk hidup tanpa batasan. Kalila membayangkan dirinya dulu, begitu muda dan penuh harapan. Jika saja kata-kata penuh kasih ini keluar dari mulut Trevin saat itu, ia tahu dirinya pasti sudah berlari menuruni tangga, melompat ke pelukannya, memeluknya erat sambil menangis bahagia. Dalam bayangannya, ia bisa merasakan wajah Trevin di kedua telapak tangannya, memandang langsung ke matanya, dengan cinta yang bercahaya di dalamnya. Ia akan mengungkapkan perasaannya, bahwa cintanya kepada Trevin tidak pernah padam, bahwa ia selalu menginginkannya. Dan mungkin, jika itu terjadi, mereka bisa berbagi kebahagiaan, mungkin melaju ke arah matahari terbenam, seperti dalam kisah-kisah romantis. Namun, ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kehidupan nyata, dan di dunia nyata, cinta saja tidak pernah cukup. Kalila adalah bukti nyata dari kebenaran itu. Ia pernah mencintai Trevin dengan seluruh hatinya, mencintainya dengan tulus, penuh gairah, dan tanpa syarat. Ia mencintainya dengan begitu dalam hingga rasa itu terkadang membuatnya takut, takut pada kekuatan cinta itu sendiri. Takut bahwa dirinya akan hancur terbakar oleh api yang ia ciptakan sendiri. Ia telah mencoba segalanya, ia telah memberikan seluruh hatinya, melakukan apapun untuk membuat hubungan mereka berhasil. Namun apa hasilnya? Hasilnya adalah kekalahan telak. Segala usaha yang ia bangun dengan susah payah runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak. Semua kerja kerasnya sia-sia. Memikirkan panggilan telepon dari Soraya malam sebelumnya, hati Kalila yang sempat goyah menjadi kembali mengeras. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa semua ini terjadi padaku? Kalila menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu, jika ada kesempatan pertama, maka kemungkinan besar akan ada kesempatan kedua. Ia tidak ingin jatuh ke perangkap yang sama lagi. Meskipun hatinya berdebar mendengar suara Trevin di luar, Kalila mencoba menahan diri. Sebagian dari dirinya ingin berlari ke bawah dan berdamai dengannya, namun bayangan Soraya membuatnya ragu. Ia tahu betapa kejamnya Soraya, bagaimana wanita itu memainkan permainan liciknya untuk memanipulasi keadaan. Kalila sadar bahkan Trevin yang cerdas pun mudah dibutakan oleh tipu muslihat Soraya. Apakah Trevin yang berdiri di bawah sana adalah pria yang sama seperti dulu? Apakah dia akhirnya bisa melihat apa yang dulu ia abaikan? Demi keselamatan dirinya dan bayinya, Kalila menarik napas panjang. Ia mencoba menguatkan hatinya, berjalan ke kamar tidur agar tidak lagi tergoda untuk menanggapi Trevin. Trevin masih berdiri di luar, menatap ke arah balkon, menunggu. Hari mulai gelap, dan lampu jalan satu persatu menyala. Suasana di pusat kota yang semarak mulai berubah menjadi keheningan malam. Kalila yang tak mendengar suara Trevin lagi, penasaran apakah ia sudah pergi. Ia berjalan mendekati jendela balkon dan perlahan membuka jendelanya untuk memastikan. Akhirnya kau datang untuk menengokku, kata Trevin dengan nada ringan, tetapi jelas ada kelelahan dalam suaranya. Ia tidak lagi berdiri tepat di bawah balkon, melainkan sedikit di kejauhan, disinai lampu jalan. Kalila terkejut. Dia masih di sini. Melihatnya berdiri di bawah sana begitu lama, Kalila tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Sebagian dari dirinya tersentuh oleh kegigihannya, sementara sebagian lainnya masih dilingkupi keraguan dan ketakutan. Kamu dan bayinya baik-baik saja. Aku pikir kalian sudah makan malam, jadi aku menunggumu di sini, kata Trevin, suaranya pelan, hampir tidak terdengar dari jarak itu. Kalila merasa ada benarnya dalam perkataan Trevin. Namun kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa tersangkut di tenggorokannya. Ia akhirnya berkata lirih, setelah menunggu berjam-jam, kamu pasti lelah. Apa yang kau katakan Lila? Aku tidak dengar. Bicaralah lebih keras, balas Trevin, suaranya penuh harap. Ia tampak lega mendengar Kalila akhirnya berbicara dengannya, meskipun suaranya pelan dan ragu. Namun Kalila menutup mulutnya lagi. Ia melambaikan tangan kecil ke arah Trevin, lalu menutup jendela tanpa berkata apa-apa lagi. Saat kembali ke dalam, ia merasa sedikit bersalah. Trevin tampaknya benar-benar peduli padanya, sama seperti ketika ia tampak panik dan berlari ke jalan masuk sebelumnya. Namun, bayangan masa lalu kembali menghantui Kalila. Ia teringat saat-saat di mana Trevin meninggalkannya untuk Soraya, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Kalila bertanya-tanya, apakah dia pernah mempertimbangkan perasaanku waktu itu? Apakah dia pernah ragu? Jika tidak, mengapa dia melakukannya? Pikiran itu membuat hatinya kembali dingin. Ia tahu,
jika ia terlalu lembut hati, ia akan berakhir kembali dalam lingkaran yang sama. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi, terutama demi bayinya. Ia mengusap perutnya dengan lembut, berbicara kepada bayinya seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Sayang, kamu tidak bisa menyalahkan ibu. Bukan karena ibu tidak ingin kamu memiliki keluarga yang utuh, tetapi kalau rumah itu bukan tempat yang benar untukmu, ibu tidak ingin kamu tumbuh dalam kebohongan. Itu akan lebih buruk untukmu. Sementara itu di luar, Trevin memperhatikan jendela yang kini tertutup rapat. Lampu di dalam apartemen sempat menyala sebentar, lalu mati lagi. Harapan yang baru saja menyala dalam hatinya padam seketika. Trevin berdiri diam, menatap apartemen itu dengan perasaan hampa. Keinginannya untuk memperbaiki segalanya kini tampak seperti api kecil yang disiram air, redup tanpa sisa. Trevin berdiri di sana, tepat di tempat itu tanpa bergerak. Bahunya terkulai, dan mata coklatnya meredup karena kesedihan yang mendalam. Ini bukan Kalila yang dulu ia kenal. Bukan Kalila yang ia nikahi. Dulu, Kalila adalah istri yang penuh kasih sayang, perhatian, lembut, dan selalu mendukung. Ia selalu tersenyum indah, seorang wanita kecil yang penurut dengan temperamen baik. Dalam semua hal, Kalila adalah gambaran sempurna seorang istri. Namun selama 6 bulan terakhir, semuanya berubah. Kalila seperti terkena kutukan. Ia selalu kehilangan kesabarannya, terutama saat berurusan dengan Soraya. Trevin merasa bingung. Mengapa Kalila begitu membenci Soraya? Apakah Soraya telah melakukan sesuatu padanya? Namun ketika kakeknya masih hidup, hubungan mereka baik-baik saja. Kalila tidak pernah menunjukkan kebencian seperti ini, dan kondisi Soraya saat itu juga stabil. Sekarang setelah kakeknya tiada, Trevin telah sepenuhnya mengambil alih kendali perusahaan. Tapi kenyataan pahitnya, ia hanya memiliki 2 orang tersisa dalam hidupnya, seorang istri dan seorang saudara perempuan. Dan kenyataan bahwa ia gagal membuat keduanya bahagia sangat menyakitinya. Trevin tidak tahu kapan semua ini mulai memburuk. Awalnya hanya kesalahpahaman kecil, lalu berlanjut menjadi perselisihan, kemudian pertengkaran yang tak pernah benar-benar diselesaikan. Ia merasa kasihan pada Soraya, tetapi ia merasa lebih kasihan pada Kalila. Maaf karena telah menyakitinya, maaf karena mengecewakannya, maaf untuk segalanya. Pikiran itu menghantamnya dengan keras, dan Trevin merasa begitu tertekan hingga ia menundukkan kepala di antara kedua tangannya, berjongkok di tempat itu. Angin malam yang dingin menerpa tubuhnya, menusuk hingga ke tulang. Tapi dinginnya malam terasa kecil dibandingkan hawa dingin yang menjalar di hatinya saat ia membayangkan kehilangan Kalila. Pandangan Trevin terarah ke jendela di lantai 3. Tidak ada lagi cahaya yang menyala di sana. Entah kapan Kalila telah menutup tirai. Apakah dia sudah tidur? Apakah dia tidur larut setiap hari? Atau mungkin hari ini berbeda karena aku di sini? Pikirnya. Pikiran itu berputar-putar di kepala Trevin. Namun ia tahu, ia tidak bisa terus berada di sini. Ia tidak ingin mengganggu Kalila lebih jauh. Dengan berat hati Trevin memutuskan untuk pergi. Ia butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya, rencana apa yang bisa ia buat untuk memperbaiki keadaan. Hal pertama yang ada di pikirannya adalah menenangkan Kalila. Ia harus berbicara dengannya, meminta maaf, dan berharap Kalila mau memaafkannya. Tapi bagaimana ia bisa membuat Kalila mendengarkannya? Kalila telah menutup dirinya sepenuhnya, secara emosional dan fisik. Bahkan ia tidak ingin Trevin terlibat dalam kehidupan bayi mereka. Ini adalah sisi Kalila yang belum pernah Trevin lihat sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Saat Trevin sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Lamunannya buyar. Sekretarisnya menelepon, memberitahukan bahwa ada masalah mendesak di kantor yang membutuhkan kehadirannya segera. Trevin mengerutkan alis, mencoba memahami urgensi situasi tersebut. Setelah mendengar penjelasan sekretarisnya, ia memutuskan untuk segera berangkat ke kantor. Ia berdiri meninggalkan taman menuju mobilnya. Meski tubuhnya bergerak, pikirannya tetap sibuk memikirkan Kalila. Di ruang tunggu perusahaan Hun, Elian Brown duduk di salah satu sofa. Sekretaris perusahaan telah menyajikan teh terbaik untuk tamu itu, teh eksklusif yang disiapkan khusus untuk tamu penting. Tolong tunggu sebentar, Presiden Hun akan segera datang, ujar sekretaris dengan sopan. Elian Brown, pria yang usianya telah melewati 50 tahun tampak jauh lebih muda. Penampilannya tidak menunjukkan usia sebenarnya,
mungkin karena kesehatannya yang terjaga dan pikirannya yang tajam. Mendengar ucapan sekretaris, Elian hanya mengangguk kecil dan menyesap tehnya dengan santai. Ini adalah pertama kalinya keluarga Brown mempertimbangkan kerja sama dengan keluarga Hun sejak Trevin mengambil alih perusahaan dari kakeknya. Trevin sedikit terkejut saat menerima kabar ini. Perusahaan Brown adalah salah satu konglomerat besar dengan jaringan bisnis di seluruh dunia. Mereka jarang berhubungan dengan keluarga Hun karena cakupan bisnis yang berbeda. Bahkan dalam acara-acara komersial, interaksi mereka terbatas pada anggukan kecil atau salam sopan dengan segelas anggur di tangan. Namun malam ini berbeda. Kehadiran Elian Brown secara langsung dan pada larut malam, pasti menandakan sesuatu yang penting. Ada apa gerangan? Pikir Trevin. Ini jelas bukan kunjungan biasa. Elian Brown bukan tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan bagi seseorang secerdik Elian, untuk datang langsung ke kantor Trevin, pasti ada kebutuhan mendesak yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan Hun. Dengan langkah cepat, Trevin menuju ruang rapat untuk menemui tamunya, siap mendengar alasan di balik kunjungan ini.